Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat datang kembali di Rahman 70 channel. Hari ini saya akan membahas sebuah video gitu ya. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah video tentang kita terbawa emosi yang lain gitu. Di samping kita memiliki emosi yang sendiri gitu ya. Itu adalah suatu emosi yang keliru gitu ya dari orang lain gitu ya. Yang kita tidak bisa tahu gitu tentang yang namanya meminimalisir gitu ya, atau memanage suatu emosi yang diberikan kepada orang lain gitu ya, seperti pelampiasan gitu ya. Ada orang yang mungkin ya kesal gitu ya sama orang-orang yang mungkin dia tidak akan pernah cerita ke orang lain gitu, jadi dia cara dia membuat malu dirinya sendiri itu dengan cara melampiaskan ke orang lain ya. Nah, adapun hal-hal yang lain itu yaitu tentang insecure gitu ya. Mungkin insecure itu lebih sering dibahas gitu ya. Nah, tema kali ini gitu ya tentang bahwa setiap orang itu pasti mempunyai mimpi gitu ya, bebas mempunyai mimpi terhadap sesuatu yang mereka impikan gitu ya. Nah, saya akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf gitu ya, implementasinya ke arah ke kisah Nabi Yusuf ini gitu ya. Jadi implementasi saya yang saya gagas dalam tema kali ini gitu ya, kenapa sih harus membahas tentang Nabi Yusuf gitu ya, siapa sih Nabi Yusuf itu gitu ya, lalu bagaimana ceritanya gitu ya Nabi Yusuf ini gitu ya, bisa dibahas ke dalam tema yang saya bahas ini gitu ya. Nah, kurang lebihnya nanti saya bahas. Untuk lebih sebelum dari itu silahkan like, komen, dan subscribe ya. Di sini saya sambil minum ya, saya membeli sebuah minuman gitu di teman saya gitu ya. Dimana minuman ini enak nih, dia ada rasa buah gitu ya. Ini ada daun mint, ada nanas ya, sama apel, dijadikan satu minuman air ya. Kita coba dulu ya, biar semangat kontennya. Campuran buahnya itu pas sekali gitu ya, antara perpaduan apel dan nanas gitu ya, dalam suatu tati-tati air gitu ya, sangat luar biasa sekali inovasinya. Oke, sini saya akan membahas cerita tentang kita Nabi Yusuf gitu ya. Nah, Nabi Yusuf ini gitu ya, waktu dia masih kecil gitu ya, ini kisahnya itu dikisahkan dalam suatu Al-Quran gitu ya, dimana itu bisa menjadi inspirasi di kedepannya bagi orang-orang yang mungkin tidak tahu tujuannya sekarang itu bagaimana gitu ya, apalagi kita masih muda gitu ya, umur 20-an atau mungkin di bawah kita gitu ya, umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, SMP, SMA gitu ya, tentang dia harus fokus mengejar mimpi mereka ke arah mana gitu ya. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf ini dia mempunyai kita interaktif gitu ya, mengarah ke situ. Nah, kita Nabi Yusuf ini pada awalnya dia berawal dari kisahnya dia itu di masa kecil gitu ya, yang dimana di masa kecil itu dia bermimpi, dia memimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan. Nah, ketika ia sedang bermimpi itu, ya namanya kita anak kecil gitu ya, itu dia tidak tahu apa-apa maksud dari mimpi itu ya. Jadi kita hanya, oh ini apa sih gitu ya, kok bisa ketemu gini-gini gitu ya. Padahal itu mungkin abstrak gitu mimpi itu ya, mungkin sering kita alami gitu ya selama kita tidur gitu ya. Selama kita tidur kita sering mengalami namanya mimpi. Nah, ketika itu Nabi Yusuf itu terbangun dan dia menceritakan kepada ayahnya gitu ya maksud dari mimpinya itu gitu ya. Namun Nabi Yakub itu tidak tahu harus berbicara apa tentang mimpinya anaknya ini gitu ya, Nabi Yusuf ini gitu ya. Lalu ya Nabi ayahnya ini dia berpesan gitu ya kepada anaknya gitu ya, jangan menceritakan mimpi ini kepada siapapun gitu ya, hanya cukup kepada ayah saja gitu ya, hanya ayah saja yang mempercayai mimpi kamu gitu ya, jangan kamu ceritakan kepada saudara kamu gitu ya. Nanti ketika kamu menceritakan kepada saudara kamu itu, nanti kamu akan ditertawakan atau mungkin mimpi kamu itu dianggap tidak logis bagi mereka, sehingga kamu mengabaikan mimpi atau pesan yang Allah bawa dalam mimpimu itu gitu ya. Nah, suatu ketika memang sih sebelum mimpi itu terwujud gitu ya, mungkin dari niat saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini gitu ya, 10 saudaranya ini ya, selain adiknya Bunyamin gitu ya, itu ya lihat aja gitu ya, Nabi Yakub itu memiliki 12 anak gitu ya, salah satunya Nabi Yusuf gitu ya. Nah, dari kita bisa artikan nanti mimpinya itu di akhir cerita gitu ya. Nah, memang sebelum mimpi itu terjadi,
Allah itu memberikan Allah itu memberikan ujian kepada Nabi Yusuf gitu ya, untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan mimpinya itu gitu ya. Maksud mimpinya itu gitu, itu dia harus mencarinya sendiri gitu ya. Nah, sebelum mimpi itu terwujud, Nabi Yusuf itu memang dari dulu memang sudah dibenci sama saudaranya gitu ya, karena saudaranya ini iri gitu dengan kedekatan Nabi Yusuf kepada ayahnya gitu ya, sehingga mungkin mereka itu kenapa sih dia terlalu dekat banget sama ayah kita gitu ya, sehingga kita ya kurang perhatian gitu ya, kita cemburu sosial atau gimana lah gitu ya. Padahal kan memang kan wajar gitu ya, namanya anak kecil gitu ya, kita bermanja-manja kepada ayahnya gitu ya. Sedangkan kalau kita yang sebagai orang dewasa gitu ya, kita yang saudara-saudara ini yang sudah tua ini mungkin ya cemburu itu tidak wajar gitu ya, seharusnya bagi mereka gitu ya, karena mereka memang kurang mengerti lah gitu ya. Nah, akhirnya ada desas-desus gitu ya, sehingga saudaranya ini merencanakan suatu pembunuhan kepada Nabi Yusuf gitu. Namun akhirnya dalam kesepakatan mereka berkumpul itu, mereka bersepakat bahwa Nabi Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur saja gitu, biar nggak dicari-cari atau mungkin disayang-sayang sama ayahnya gitu ya. Biar kita tuh tidak terlalu pikiran saat Nabi Yusuf dekat sama ayahnya gitu ya. Jadi perhatian ayahnya juga tertoleh kepada mereka juga gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, ketika saudara ini merencanakan hal seperti itu gitu ya, nah dia sudah merencanakan matang-matang nih, setelah Nabi Yusuf dibuang sumur, mereka harus kayak gimana motifnya kepada ayahnya gitu ya. Mereka memasukkan baju Nabi Yusuf dengan darah kelinci gitu ya, dalam suatu cerita dalam buku Qisasul Anbiya gitu ya, karya Ibnu Katsir, atau mungkin dalam kitab-kitab Nabi Yusuf yang lain, atau mungkin kita bisa baca dalam Al-Quran gitu ya. Saudara itu memasukkan baju darah Nabi Yusuf itu dengan darah kelinci, dikatakan dalam riwayat seperti itu. Ada atau mungkin dalam riwayat yang lain mengatakan dalam darah hewan yang lain gitu selain kelinci. Nah, ketika saudara ini mengajak Nabi Yusuf bermain gitu ya, nah saudara ini minta izin kepada ayahnya gitu ya, karena mungkin kan ayahnya tahu gitu ya bahwa Nabi Yusuf ini tidak pernah bermain kepada siapa-siapa, jadi sehingga hanya bermain kepada saudaranya jarang mungkin. Jadi sesuai dengan pemahaman cerita saya aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang kalian anggap logis silahkan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi kita bisa tahu lah gitu ya makna dari suatu cerita tersebut gitu ya. Nah, dari cerita tersebut gitu ya, nah setelah mereka minta izin kepada ayahnya, nah mereka tuh membawa Nabi Yusuf bermain bersama mereka. Nah, mereka tuh sudah melayani Nabi Yusuf begini. Nah, suatu ketika di ujung rencana mereka gitu ya, mereka sudah mempersiapkan gitu ya, membawa Nabi Yusuf ke dalam dekat area sumur gitu ya. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah dibawa ke area sumur gitu ya, mereka membuka baju Nabi Yusuf dan mencebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur gitu. Entah dia didorong secara kasar atau halus gitu ya, kita tidak tahu gitu ya. Yang pasti dia dimasukkan ke dalam sumur dan bajunya diambil dan darahnya itu dipalsukan gitu ya. Setelah mereka pulang gitu ya, mereka meninggalkan Nabi Yusuf dari sumur, lalu mereka pulangkan keadaan ayahnya gitu dengan ekspresi yang mungkin air mata buaya lah gitu ya, atau mungkin ya emosi palsu mereka lah gitu ya, emosi palsu mereka gitu ya, seperti orang-orang manipulatif lah kalau istilahnya sekarang gitu ya. Mereka pura-pura sedih, pura-pura menyesal gitu ya, dengan membawa sebuah baju gitu ya yang berisikan darah gitu ya, sehingga mereka terlihat aksinya itu terlihat beneran gitu ya, seakan-akan menangisi orang yang mempunyai baju ini gitu ya. Lalu ketika mereka menangis-nangis, ayahnya bingung dengan kenapa mereka menangis gitu. Lalu ayahnya menanyakan, Nabi Yakub ini menanyakan, gimana keberadaan Nabi Yusuf sekarang gitu. Nah, ketika Nabi Yusuf, mereka menanyakan, membahas tentang Nabi Yusuf di mana, mereka menangis-nangis karena Nabi Yusuf itu diterkam serigala, sehingga badannya dimakan di dalam serigala, kumpulan serigala, jadi hanya tersisa dengan bajunya saja gitu ya. Mereka menjelaskan secara logis gitu ya, dan akhirnya Nabi Yusuf dan ayahnya juga menangis-nangis selama mengenang kepergian putranya itu gitu ya, sampai air matanya buta gitu ya. Nah, lama Nabi Yusuf di dalam sumur gitu ya, sehingga dalam suatu masa dia diangkat ke dalam sumur oleh seorang saudagar gitu ya, saudagar, dan saudagarnya ini mungkin memiliki niat yang
kurang bagus gitu ya, sehingga membawa Nabi Yusuf ke pasar. Nah, di daerah pasar ini Nabi Yusuf dijual sebagai budak, lalu dibeli oleh Al-Aziz gitu ya. Nah, Al-Aziz ini dia membeli sebuah budak gitu ya, yang lumayan lah gitu ya, buat membantu di rumahnya gitu ya. Lalu ketika dibeli sama Al-Aziz, dia digoda oleh istrinya Al-Aziz gitu ya, itu Zulaiha gitu ya, dengan segala macam tipu daya perempuan gitu ya. Nabi Yusuf akhirnya lolos dalam ujian itu. Lalu suatu ketika Nabi Yusuf dinyatakan bersalah karena menggoda istri dari seorang pimpinan di Mesir gitu ya. Nah, Nabi Yusuf ini dibawa ke Mesir gitu ya, oleh saudagar itu gitu ya. Nah, ketika Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, dia bertemu dengan dua orang gitu ya. Yang satu dia pelayan gitu ya, satu lagi pedagang roti gitu ya. Nah, di sini Nabi Yusuf menceritakan gitu ya tentang maksud mimpi mereka itu gitu ya. Bahwa nih yang pelayan ini bernasib baik, sedangkan ini yang roti ini bernasib buruk gitu ya. Sampai suatu ketika mimpi tafsiran Nabi Yusuf itu benar gitu ya, sehingga yang pelayan ini hidup lolos. Nah, satu itu hukuman mati karena dinyatakan bersalah gitu ya. Lalu Nabi Yusuf itu diabaikan lagi selama beberapa masa gitu ya, karena Nabi Yusuf ini berpesan kepada mereka bahwa sampaikan kepada raja gitu bagaimana keputusan hukuman saya gitu ya, karena Nabi Yusuf itu sudah berlama-lama menunggu di dalam penjara gitu ya. Sampai ketika sang raja itu bermimpi gitu ya, bermimpi 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus gitu ya, dan hal-hal seperti takwil yang lain dia tawarkan gitu ya, sehingga mereka menanyakan kepada ahli takwil mimpi, namun ahli takwil mimpi itu tidak bisa menjawabnya gitu. Dan akhirnya Nabi Yusuf lah diutus gitu ya, karena memang sarannya gitu ya, atau mungkin pelayan itu baru kepikiran gitu ya. Nah, Nabi Yusuf dipanggil lah, dikeluarkan ke dalam penjara, lalu dihadapkan kepada sang raja itu gitu untuk menafsirkan mimpinya gitu ya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya nanti 7 lembu dan 7 lembu gemuk memakan 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Itu maksudnya itu adalah akan datang masa petakluk selama 7 tahun ke depan gitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi gitu ya. Kita harus panen gitu ya, panen sebanyak-banyaknya gitu ya, agar kita bisa menghadapi masa-masa itu gitu, kekeringan itu gitu ya. Karena kalau kita tidak menghadapinya dari sekarang, kita tidak akan bisa untuk bertahan sampai hari esok gitu ya gitu. Nah, setelah tafsir mimpinya itu benar, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara raja. Nah, ketika sudah menjadi beberapa tahun bendahara raja ini, Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya lagi. Dia mengadakan sayembara gitu ya di Mesir, sehingga mengundang orang-orang dari seluruh dunia gitu ya, termasuk daerahnya Palestina gitu ya. Nah, ketika dia mengundang saudara-saudaranya sudah tidak mengenal dia lagi gitu ya, dan akhirnya dia menamakan nama julukan gitu pada namanya gitu ya, Yusarib gitu ya. Lalu suatu ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada orang-orang ini gitu ya untuk membawa Bunyamin gitu, adiknya gitu ya. Nah, suatu taktik digunakan dan Bunyamin berhasil ditahan oleh Nabi Yusuf gitu ya. Nah, ketika Bunyamin ditahan, mereka kembali lagi kepada keluarga mereka untuk melaporkan kepada ayahnya gitu lagi gitu, Nabi Yakub gitu. Nah, suatu ketika nah semuanya itu berkumpul gitu ya, di hadapan sang bendahara raja itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Yusuf itu sendiri gitu ya. Dan Nabi Yusuf itu langsung baru mulai jujur kepada mereka setelah mereka berkumpul, dan dia menceritakan bahwa ternyata mimpiku ini sudah terwujud gitu ya, dan maksud dari 11 bintang dan matahari dan bulan itu adalah keluarganya gitu ya, 11 saudaranya dan ayah dan ibunya gitu ya. Dan akhirnya kita pastikan dalam cerita ini gitu ya, dan akhirnya ceritanya selesai gitu ya. Nah, sekarang masuk ke apa maksud dari cerita ini gitu yang saya bahas ini gitu ya, bahwa kita lihat gitu ya, dalam mimpi gitu ya, setiap orang itu pasti punya mimpi gitu ya. Mungkin kalau kita ceritakan kepada orang lain, mungkin mereka menganggap mimpi itu adalah suatu hal yang sepele gitu ya, dan suatu hal yang mungkin lucu gitu bagi mereka gitu ya. Saya minum dulu teman-teman ya. Luar biasa enak. Nah,
seperti dianggap sepele, dianggap ya, seperti hal gitulah gitu ya. Karena setan itu tidak tenang dengan impian orang gitu ya. Kalau menurut tafsir dalam satu kitab tafsir gitu ya, Ibnu Katsir gitu ya. Karena setan itu tidak senang dengan impian orang-orang gitu yang bahagia, yang tenang gitu ya. Sehingga mungkin dia menjerumuskan gitu ya, bahwa mereka tuh apaan sih, ini hanya mimpi kayak gini-gini aja, kayak anak kecil aja gini-gini. Nah itu kan baiknya mimpi itu tidak diceritakan lah gitu ya, seperti itu. Lalu Nabi Yusuf menghadapi ujian gitu ya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, namun ketika Nabi Yusuf di masa depan sudah menjadi bendahara gitu ya, nah saudara ini itu tidak menjadi apa-apa, karena tahulah gitu ya, kalau orang-orang yang meremehkan kita atau ya kita diancam dan kita tidak tahu yang motif orang itu di belakang kita itu bagaimana gitu ya. Nah tapi yang pasti di masa depan nanti kita akan menghadapi suatu masa yang gemilang gitu ya, suatu gemilang, suatu masa yang hebat. Nah masa yang hebat itu tidak ada apa-apanya dengan yang namanya muslihat gitu ya dari manusia gitu ya. Karena bisa apa yang kita remehkan sekarang mungkin kita akan rugi di masa yang akan datang gitu ya, di masa depan nanti gitu ya. Kalau kita meremehkan gitu ya atas suatu hadis atau apa gitu ya, tentang kita juga tidak boleh khawatir akan hari esok, karena itu bagian daripada dosa gitu ya. Karena kalau kita khawatir dengan apa yang kita dapat gitu, padahal kan hari itu kan belum terjadi lah gitu ya, itu termasuk bagian dari dosa mereka sendiri di masa yang akan datang gitu. Jadi mereka jadi orang yang itu aja lah gitu ya, maksudnya ya tidak perlu menceritakan orang lain gitu, tidak perlu membawa orang lain, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain gitu ya, cukup menjadi diri kita sendiri gitu ya, untuk menghadapi apa yang akan kita lakukan, kita akan lakukan sendiri ini gitu ya. Karena ini demi kemampuan kita sendiri, demi potensial kita sendiri untuk menggapai apa yang kita mau di masa yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan sekarang mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang, menurut orang lain gitu kan. Tapi yang pasti jika kita berusaha sekarang, di masa depan pasti kita akan tercapai kan mimpi kita gitu ya. Sama halnya Nabi yang dialami oleh Nabi Yusuf ini gitu ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan gitu ya. Karena hari sudah mendung gitu ya, saya cukupkan kembali gitu ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.